Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ratu Nabila Oktaviana dengan NIM 2312120032. Jadi pada video ini saya ingin membagikan tutorial mengenai cara mengolah data nilai siswa ya menggunakan fungsi dari countif dan juga VLOOKUP. Nah, tujuan dari tutorial ini tentu saja agar memudahkan kita gitu ya, memudahkan kita untuk untuk mengolah data nilai siswa itu secara otomatis gitu. Jadi lebih efisien gitu, menghemat waktu dan juga mempercepat pekerjaan kita gitu. Nah, di sini saya sudah punya datanya, tabel data nilai siswanya. Nah, jadi kontif sama VLOOKUP itu apa sih? Nah, kontif itu rumus Excel yang digunakan itu untuk menghitung jumlah siswa, menghitung jumlah data ya. Nah, kalau dalam konteks ini mungkin ya jumlah siswa gitu ya, berdasarkan kategori atau kriteria tertentu gitu. Nah, contohnya misalkan di sini di tabel saya ini saya saya mau menggunakan rumus kontif itu untuk menghitung seberapa banyak siswa laki-laki dan juga siswi perempuan gitu ya dari tabel yang saya punya ini gitu. Nah, meskipun ini saya punya datanya hanya 10, nah tapi kalau mungkin kalau 10 data aja itu bisa dihitung manual gitu ya. Tapi kalau misalkan kita punya data yang ratusan gitu atau bahkan ribuan itu agak memakan waktu yang cukup lama gitu ya untuk menghitung secara manual. Jadi alangkah lebih baiknya gitu kita bisa menggunakan rumus ini untuk menghitungnya secara otomatis gitu. Nah, jadi rumusnya itu seperti apa? Ini dia rumusnya. Jadi kita pencet. Oke, rumusnya sama dengan countif. Oke. Countif, kita buka kurung. Nah, range ini maksudnya adalah data yang mau di-inputnya. Jadi ini, karena kita mau ngambil ini ya, jumlah siswa berdasarkan jenis kelaminnya gitu. Jadi kita ambil datanya, tarik datanya dari sini sampai ke bawah ya. Terus kita titik koma, habis itu kita tanda petik kriterianya ini berdasarkan jenis kelamin kan tadi. Nah, karena saya nulis ini L dan P itu ya laki-laki dan perempuan, jadi saya ketik di sini L ini untuk nyari yang siswa gitu ya. Lalu tutup kurung dan enter. Nah, dia langsung otomatis terhitung gitu ya berdasarkan data yang sudah tadi kita masukkan. Nah, untuk yang siswi itu sama saja. Countif juga, buka kurung. Nah, masih kita ambil datanya dari yang sini. Terus kita titik koma. Nah, kalau ini tanda petik itu P karena dia kriterianya ini untuk yang perempuan ya. Lalu kita enter. Nah, udah. Kalau dihitung secara manual ini gampang ya. Jadi 1 2 3 4 5 betul. Ada 5 perempuan dan 5 laki-laki. Nah, sebenarnya rumus kontif ini tidak hanya untuk menghitung berdasarkan ini saja gitu jenis kelamin, tapi juga bisa misalkan kita mau menghitung seberapa banyak sih gitu siswa yang lulus dan tidak lulus gitu dari ini misalkan dari predikat ini gitu. Jadi sama saja tadi rumusnya pakai kontif gitu ya. Terus hanya saja data yang dimasukkannya ini predikat gitu ya, bukan yang data jenis kelamin tadi gitu. Nah, selanjutnya ada rumus VLOOKUP. Nah, VLOOKUP ini untuk apa sih fungsinya? VLOOKUP itu fungsinya untuk untuk membuat gitu ya atau ya membuat kolom kolom otomatis gitu ya. Maksudnya jadi gini. Jadi ketika kita buat kolom nih, kita buat kolom yang ini NIS. Jadi ketika kita masukkan kata kuncinya, misalnya kata kuncinya di sini saya pakai NIS gitu. Kata kunci itu sebagai data pemanggil gitu. Pemanggil apa? Pemanggil data-data yang lain gitu nih, dari nama sampai ke predikat. Ini bisa dipanggil hanya dengan mengetikkan NIS-nya saja gitu. Nah, NIS ini bisa juga diganti pakai nomor absen dan sebagainya.
Nah, di sini saya pakainya NIS. Jadi kalau kita udah pakai rumus VLOOKUP ini, nantinya ketika kita ketikkan NIS gitu di sini di kotak ini, data-data dari nama sampai ke predikat itu milik si NIS ini akan apa ya, muncul gitu, akan muncul otomatis di sini gitu ya. Jadi nggak perlu nih kita cari secara manual gitu ya. Ini yang NIS-nya segini, dia nilai bahasa Arabnya berapa gitu, manual kita cari itu terlalu memakan waktu gitu. Jadi kita bisa otomatiskan saja. Nah, rumusnya seperti apa? Rumusnya itu sama dengan VLOOKUP. Oke, buka kurung. Yang pertama dimasukin lookup value-nya itu NIS, kolomnya ini, kolom yang mau kita jadikan kolom pencarian gitu ya, kolom pencarian otomatisnya. Nah, terus kalau udah kita titik koma, lalu kita geser. Nah, kita karena saya make apa ya, data pemanggilan ini pakai NIS gitu ya. Jadi saya ininya blok datanya ini dari NIS orang pertama. Kalau misalnya kalian pakai data pemanggilan itu pakai dari nomor absen, berarti kalian bisa dari sini gitu ya, dari nomor gitu. Nah, karena saya pakai NIS, jadi kita dari sini aja. Lalu kita tarik, oh sebentar. Lalu kita tarik, sebentar ulangin. Nah, kita tarik dari sini. Nah, kita ke samping sampai ke predikat ya. Terus kita tarik ke bawah sampai ke data siswa terakhir. Nah, kalau udah kita titik koma, terus kita masukkan indeks 6. Kalau indeks 6 itu maksudnya urutan kolomnya gitu. Ini ada di kolom tabel keberapa gitu, urutan tabelnya. Ini kan kita masukin dari NIS ya. NIS ini urutannya pertama. Nih, NIS ini urutannya pertama. Nah, karena ini kolom nama ya, kolom nama. Jadi kita urutannya itu satu, NIS ini satu, nama kedua. Jadi kita tulis di sini 2 ya. Karena dia urutan kolomnya kedua. Oke, kita tutup kurung, enter. Nah, Ahmad Fauzi, dia keluar namanya. Nah, karena sebenarnya rumusnya sama aja ke bawahnya gitu. Jadi kita sebenarnya bisa buat di tarik ke bawah gitu ya langsung. Tapi, nah, dia bakal keluar seperti ini, atau data tidak ditemukan atau error, itu karena harus kita undo dulu. Harus sebelum kita tarik itu harus di blok dulu. Kita pakai FNF4 dulu. Jadi dari key ini, dari yang tadi NIS ini data NIS, key 5 sampai ke O16 ini. Nah, sampai tabel array ini kita pencet FNF4. Nah, atau mungkin di laptop yang berbeda bisa F4 aja gitu ya. Tapi kalau laptop saya ini pakainya FNF4. Nah, lalu kita klik enter. Oke, sama saja. Tapi ketika kita tarik ke bawah, nah, dia akan ngikutin. Nah, kenapa nggak langsung otomatis keluar NIS dan lain-lainnya? Itu karena kita belum kita belum sesuaikan gitu, menyesuaikan nomor tabelnya gitu, nomor urutan tabelnya. Jadi kita urutin dulu, kita sesuaikan. Nah, ini NIS itu kan ada di kolom di tabel ke pertama di sini ya. Jadi kita tulis 1. NIS ini 1. Nah, keluar kan dia NIS-nya. Nih, NIS-nya langsung keluar. Nah, jenis kelamin itu ada di ini 3. Nah, betul. Terus lanjut. Ini karena kita udah ngetiknya berurutan ya. Jadi bisa langsung langsung lanjut aja berurutan. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Nah, udah. Nah, dia udah dapat kan semua datanya ini. Nah, yang dimaksud dari tadi kita bisa memanggil hanya dengan memasukkan listnya aja, kita bisa langsung dapat data-data ini gitu ya. Itu apa maksud tadi? Nah, ini karena kita udah masukin rumusnya tadi, jadi ketika kita ganti listnya, misalkan ada orang tua siswa gitu yang mau tahu data anaknya gitu,
Bu, ini nilai anak saya berapa ya, predikatnya apa ya, lulus atau enggak gitu, eee, itu kita bisa dengan masukin NIS-nya aja, ditanya, "NIS-nya berapa Ibu?" NIS-nya, misalkan 07 gitu, 23 12 20 0007, lalu kita enter. Nah, dia langsung berubah. Dia langsung, apa namanya, menyesuaikan gitu dengan NIS-nya ini gitu. Jadi datanya sesuai gitu kan ya. Jadi kita nggak perlu nih cari-cari manual ke tabelnya gitu kan ya. Jadi itulah fungsi dari apa namanya, dari VLOOKUP ini gitu. Nah, ya jadi tutorial ini tadi apa ya, menjelaskan gitu ya, mempraktekkan tentang fungsi dari kontif yang mana itu untuk menjumlahkan ya, menghitung jumlah maksudnya, sorry, menghitung jumlah ini apa namanya, data berdasarkan kategori tertentu itu ya, bisa jenis kelamin di sini konteksnya, atau predikat itu berdasarkan predikatnya, lulus tidak lulus. Nah, eh, dan juga VLOOKUP itu fungsinya tadi untuk, yaitu tadi untuk apa ya, membuat kolom kolom pencarian otomatis gitu ya. Jadi kita dengan menginput NIS gitu ya, kita bisa memanggil semua data ini gitu ya, untuk bisa memunculkan semua data ini hanya dengan menginput NIS-nya saja, atau nomor absen bisa. Begitu mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.